Bagi umat Islam, taman selalu menjadi sumber keajaiban dan daya tarik karena tanaman, pohon, binatang, serangga, dan seisi alam merupakan anugerah dari Allah dan merupakan tanda kebesarannya. Islam mengizinkan kita untuk menggunakan, menikmati, dan mengubah alam, tetapi hanya dengan cara yang etis, sehingga Taman Islami dirancang untuk bersimpati pada alam dan sampai hari ini taman memiliki kedudukan yang tinggi dalam pikiran seorang muslim. Taman-taman seperti surga berulang kali dideskripsikan dalam Quran sebagai tempat yang indah dan tenang, dan tentunya merupakan tempat yang ideal untuk perenungan dan refleksi. Taman surgawi ini diciptakan kembali dan tersebar ke seluruh penjuru dunia, mulai dari India hingga ke Spanyol sejak abad ke-8 dan berlanjut sampai seterusnya. Satu abad kemudian, dinasti Abbasiyah berinovasi mengenai desain mereka sendiri. Sejak saat itu, taman-taman dengan hamparan bunga geometris, kanal, dan air mancur dibangun di mana-mana. Seperti di Persia, Spanyol, Sisilia, dan India. Tentunya untuk menciptakan pengasingan yang damai dari dunia luar. Mari kita lihat Alhambra di Granada, Spanyol, atau Taj Mahal di India. Taman tidak hanya sebagai tempat untuk meditasi dan bercocok tanam, beragam fungsi lain pun dapat ditemukan. Salah satunya menjadi inspirasi dalam terciptanya puisi Arab yang berjudul Raudia yang memunculkan citra taman surgawi dalam bait-baitnya. Bunga tulip yang selanjutnya akan menjadi bahasan kita pun ternyata menjadi sumber inspirasi seorang sufi dan juga penyair ternama loh. Ya, sosoknya adalah Jalaluddin Rumi dalam baitnya yang berbunyi, Desember dan Januari berlalu, tulip pun bermunculan. Ini merupakan saat yang tepat untuk menikmati pohon yang bergoyang tertiup angin dan bunga mawar yang tak pernah istirahat. Royal Botanical Garden pertama kali muncul di Eropa pada abad ke-11 di Toledo, Spanyol, dan kemudian di Seville. Selain sebagai sumber kebahagiaan, taman tersebut juga digunakan sebagai tempat uji coba untuk aklimatisasi tanaman yang dibawa dari Timur Dekat dan Timur Tengah. Sekitar 5 abad kemudian, taman-taman ini muncul di seluruh Eropa dan University Towns, Italia. Dan sampai saat ini, pengaruh taman muslim dapat dilihat di seluruh Eropa, dari Taman Stibert di Florence sampai Royal Pavilion di Brighton, England. Bukan hanya taman, namun juga bunga seperti tulip, iris, dan anyelir. Berbicara mengenai tulip, ada yang mengatakan bahwa tulip terinspirasi dari kata durban, yang berarti turban atau penutup kepala. Pendapat lain mengatakan bahwa tulip merupakan anglisasi bahasa Persia tulip, yaitu dulap. Nah, dari Persia, tulip mencapai Konstantinopel melalui pertukaran duta besar, di mana ia ditanam di Cereal Garden di Istana Topkapi, Istanbul. Pada masa selanjutnya, Sultan Sulaiman menjadikan kegiatan penanaman dan penggunaan bunga tulip di Istanbul sebagai satu profesi tersendiri. Sejak saat itu, menanami taman-taman kota dengan tulip telah dianggap sebagai kewajiban di seluruh wilayah Kesultanan Turki Utsmaniyah. Perjalanan tulip ke Eropa layaknya invasi parfum dan warna yang telah dipikirkan dengan matang. Tulip pertama kali dibawa dari Turki ke negeri kincir angin pada abad ke-16 oleh seorang duta besar Kekaisaran Romawi untuk Utsmaniyah, Oghir Ghislain de Busbecq. Pada masa itu, Kekaisaran Romawi di bawah pemerintahan Kaisar Ferdinand I memang menjalin hubungan diplomatik dengan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Sulaiman. Saat berada di Turki, de Busbecq merasa takjub tatkala mendapati bunga-bunga tulip tumbuh bermekaran memenuhi halaman Istana Kesultanan Utsmaniyah di Istanbul. Dia lantas mengirimkan beberapa sampel tanaman tulip kepada sahabatnya yang juga seorang ahli botani di Leiden, Carolus Clusius. Selanjutnya, Clusius mencoba membudidayakan tanaman tersebut di kebun raya Leiden. Usaha tersebut ternyata berhasil. Dalam waktu relatif singkat, bunga tulip mulai tersebar secara meluas di Eropa, khususnya di Belanda. Terlihat dari kisah Francisco Caetani yang merupakan seorang kolektor tulip dan memiliki 15.147 di kebun Italia di tahun 1640-an. Para Huguenot, orang-orang Protestan yang dianiaya, membawa tulip bersama mereka ke berbagai negara ketika mereka melarikan diri. Dan pada tahun 1680-an, akhirnya orang Inggris bernama Sir George Speller berhasil membawa tulip ke Inggris. Tidak seperti tulip, dalam perjalanannya dikenal murni sebagai bunga, iris dan anyelir terkenal menghiasi dekor keramik Persia dan Turki.
Dengan bentuknya yang seperti kipas, anyelir dikombinasikan dengan tulip menghiasi tembikar isnik. Sedangkan tulip dalam formasi melingkar maupun horizontal menghiasi tembikar Persia. Dan iris dengan cantiknya menghiasi keramik Belvoir Bristol. Hingga saat ini, orang-orang Inggris masih menyukai bercocok tanam dan budidaya bunga-bunga ini. Mereka memiliki pertunjukan bunga terbesar, yaitu Chelsea Flower Show, di mana biaya yang dikeluarkan untuk pertunjukan ini sebesar 3 juta pound sterling, dan lebih dari seminggu pertunjukan, 60.000 potong kue, 110.000 cangkir kopi dan teh, serta 28.000 sandwich berhasil terjual. Nah, jika teman-teman memiliki impian untuk melihat tulip dan merasakan langsung pesonanya di negeri kincir angin, teman-teman bisa mengunjungi Keukenhof Garden di Belanda. Keukenhof merupakan sebuah taman bunga yang terletak di Lisse, Belanda, dan merupakan salah satu taman bunga terbesar di dunia. Terdapat ratusan varietas tulip di atas lahan seluas 32 hektar dengan aneka warna-warni yang begitu indah. Bukan hanya bunga tulip, taman bunga ini terdiri dari areal kebun dengan koleksi bunga yang berbeda-beda, di antaranya tulip, dafodil, anggrek, mawar, anyelir, lili, dan masih banyak lagi. Karena keindahannya, Keukenhof dijuluki Garden of Europe atau Taman Eropa. Namun, taman bunga ini tidak dibuka sepanjang tahun, melainkan di saat bunga-bunga tulip sudah mulai mekar saja. Sebelumnya, kita telah sedikit menyinggung mengenai Botanical Garden. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa aja ya 3 Botanical Garden yang dikategorikan sebagai World Heritage Site oleh UNESCO? Yang pertama ada Orto Botanico di Padova. Kebun raya pertama di dunia ini terletak di Padua, Italia, yang awalnya dibuka sebagai kebutuhan penelitian tanaman obat. Menurut situs UNESCO, sampai saat ini Orto Botanico di Padova masih mempertahankan tata letak asli. Ada sebuah plot pusat yang dikelilingi air, mencerminkan dunia yang dikelilingi air. Kebun raya ini menyimpan banyak koleksi catatan penting dan bersejarah, yakni 50.000 manuskrip mengenai botani. Herbariumnya sendiri menjadi yang kedua terluas di Italia. Terdapat 6.000 spesies tumbuhan di Orto Botanico di Padova yang juga menjadi percontohan bagi banyak kebun raya di Eropa. Yang kedua, ada Royal Botanic Garden of Kew di Inggris. Kebun raya ini dibuat pada tahun 1759, menampilkan elemen-elemen yang menggambarkan periode seni-seni signifikan dari abad ke-18 sampai abad ke-20. Ada banyak bangunan kuno bergaya Inggris dengan tata letak yang indah dan spesies tanaman yang beragam. Kebun raya ini memiliki kontribusi besar terhadap kemajuan dalam banyak disiplin ilmu, terutama botani dan ekologi. Yang ketiga, ada Singapore Botanical Gardens. Singapura memiliki kebun raya yang luas di tengah jantung kota. Singapore Botanic Gardens dibuat mulai tahun 1822 oleh Sir Stamford Raffles. Kebun raya ini memiliki hubungan erat dengan Royal Botanic Gardens of Kew di Inggris lantaran pertama dibuat, banyak ahli yang didatangkan dari sana. Singapore Botanic Gardens memiliki luas 82 hektar dan menjadi kebun raya tropis dan kebun raya di Asia pertama di dunia yang masuk World Heritage Site. Ada banyak koleksi tumbuhan dari Singapura, negara tetangga termasuk Indonesia di kebun raya ini.